Yo yo yo, what's up sobat gabuters, balik nah mbak aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para pengguna sabun Lope? Sehat? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film inspirasi yang berjudul Knock Out. Film ini rilis pada tahun 2011 yang menceritakan tentang siswa baru bernama Matthew yang selalu dibully oleh bocah-bocah sok keras. Agar bisa melawannya, Matthew ini berlatih bela diri tinju. Nah, film ini sendiri dibintangi oleh mantan pemain SmackDown yaitu Stephen Austin. Yang dulunya sering main SmackDown di PS2, pasti tahulah dengan orang ini. So, langsung saja kita ke alur filmnya. Lost. Film diawali dengan Matthew bersama ibunya yang bernama Christine, di mana ibunya ini sedang mengantar Matthew ke sekolah baru. Dan faktanya mereka berdua ini baru saja pindah rumah. Di sini diperlihatkan Matthew yang tidak suka dengan tempat baru dan perlakuan ibunya yang selalu memanjakannya. Bisa dilihat ketika Matthew melarang ibunya mengantarkan masuk dan si Matthew mengatakan bahwa aku bukan bayi lagi mak, aku bisa jalan sendiri. Di hari pertamanya ini, Matthew langsung mendapat perlakuan yang tidak pantas oleh salah satu siswa dengan mengatakan, "Hei, Anda sudah telat, keluar sana." Bu guru yang mendengarnya pun langsung memarahi perilaku siswa tersebut. Sepulang sekolah, siswa tadi menghampiri Matthew dan ia meminta maaf soal kejadian tadi. Lalu mereka pun berkenalan dan siswa tadi bernama Nick. Nah, Nick ini nantinya akan menjadi teman Matthew. Pada saat membereskan barang-barangnya, ayah barunya atau ayah tirinya Matthew datang yang bernama Yakub. Lalu ia menanyakan soal poster yang ditempelkan Matthew. Matthew pun bilang bahwa ini adalah kakekku, dulunya dia petarung tinju dan kemudian menjadi wasit. Esoknya Matthew dihampiri Nick lagi, tapi kali ini ia bersama seorang cewek yang bernama Ruby. Nah, si Nick ini menawarkan Matthew untuk bergabung ke timnya. Matthew pun bertanya, tim apa tuh? Lalu Ruby mengatakan bahwa tim kami adalah tim eksklusif yang memiliki tujuan menguasai semua tim di sekolah. Mendengar hal tersebut, Matthew pun merasa tertarik. Lalu ia bilang apa yang harus kulakukan untuk masuk tim ini. Ruby bilang tidak perlu melakukan apapun, akan tetapi Nick mempunyai syarat tersendiri, yaitu meminta Matthew untuk mengajak kencan cewek cheerleader yang bernama Teresa. Dengan sedikit terpaksa, Matthew pun mau melakukannya. Saat sedang ngobrol dengan Teresa, tiba-tiba pacarnya yang bernama Hector datang. Di rumah, Matthew yang sedang rebahan sambil baca buku didatangi oleh Yakub. Rupanya Yakub sudah mengetahui bahwa Matthew ini suka dengan tinju, dan ia pun memberikan buku tentang perjalanan petinju dunia, yaitu Muhammad Ali. Matthew pun nampak kegirangan mendapat buku tersebut. Sampai-sampai ia membawanya ke sekolah, dan tiba-tiba Hector datang menyiramkan minumannya. Lalu datanglah Pak Bon di sekolah tersebut yang bernama Dan Barnes. Kita panggil saja Dan. Ia menyuruh Hector untuk mengambil sampahnya. Setelah Hector pergi, Matthew berterima kasih kepada Dan. Tak disangka Dan melihat buku Muhammad Ali yang dipegang Matthew, dan ia bertanya, "Apakah kau suka tinju?" Matthew pun menjawab, "Ya, aku suka tinju." Untuk itu, Dan langsung menyarankan Matthew untuk mengikuti kelas tinju di sekolah ini. Pada saat Matthew sedang melihat jadwal kelas tinju, ia dihampiri Hector lagi. Nampaknya ia ingin melanjutkan pembuliannya tadi yang dihentikan oleh Dan. Tak lama kemudian datanglah Nick yang hendak membantu Matthew, dan terjadilah adu mulut antara Nick dan Hector yang membuat keadaan menjadi ricuh.
Sebelum mengikuti kelas tinju, Matthew meminta ibunya untuk menandatangani formulir pendaftarannya, dan ibunya ini tidak mengizinkan Matthew mengikuti kelas tinju. Ia khawatir nantinya akan terjadi apa-apa pada Matthew, karena Matthew belum pernah sama sekali mengikuti suatu bela diri. Lalu Matthew pun membujuk ibunya agar mau menandatangani formulirnya. Akan tetapi usahanya tersebut nampaknya sia-sia. Akhirnya Matthew memiliki ide, yaitu memalsukan tanda tangan ibunya. Dengan begitu ia pun bisa mengikuti kelas tinju. Keesokan harinya Matthew pun mengikuti kelas tinju. Nah, kelas tinju ini dilatih oleh seorang bapak-bapak mantan petinju, yaitu Coach Roman. Ia bilang bahwa setiap tahun sekali ada kejuaraan tinju antar sekolah, dan dalam kejuaraan tersebut setiap sekolah diberi kesempatan 2 anak untuk mengikutinya. Untuk tahun ini sendiri, Coach Roman telah memilih 2 anak tersebut, yaitu Joe dan Hector. Matthew yang melihatnya pun kaget. Lalu ia memutuskan untuk keluar dari kelas tinju, dan tiba-tiba Dan datang menghadangnya dan bertanya, "Mau kemana kau?" Matthew pun bilang bahwa ada Hector yang selalu menggangguku. "Aku takut, mau pulang saja." Seketika Dan pun meyakinkan Matthew agar mau mengikuti kelas tinju dengan mengatakan, "Gak usah takut, dia juga manusia, sama-sama makan nasi. Justru kau yang harus buat dia takut." Nah, dari ucapan Dan tadi membuat Matthew kembali mengikuti kelas tinju. Ketika sedang memakai sarung tinju, Matthew dipanggil Coach Roman untuk latihan bertarung melawan Hector. Di sini Hector yang tidak suka dengan Matthew menganggap pertarungan ini bukanlah latihan, dan ia melontarkan pukulan keras kepada Matthew. Saat Coach Roman meniup peluit, Matthew malah memukul Hector yang mengakibatkan perkelahian. Lalu mereka berdua pun dilerai oleh Coach Roman. Akibat perbuatan Matthew tadi, Coach Roman langsung mengeluarkannya dari kelas tinju karena telah melanggar aturan. Setelah semuanya keluar Dan menghampiri Matthew, Dan yang melihat pertarungan tadi bilang, "Kau hanya perlu latihan lebih keras lagi, nak." Lalu Dan pun menceritakan masa lalunya di dunia tinju. Tak diduga dulunya Dan ini adalah seorang petinju terkenal, dan semenjak dirinya terkenal, ia menjadi sombong dan menganggap remeh musuh. Akibatnya karirnya di dunia tinju pun meredu. Setelah itu Dan memperlihatkan pialanya dulu kepada Matthew. Lalu Matthew pun bertanya, "Apakah aku bisa menjadi seorang petinju?" Dan menjawab bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dan ia pun langsung mengajarkan beberapa pukulan tinju. Okay, not bad, just throw it straight or right down the pipe, jab. Okay, there you go, straight. There you go, jab. Alright. Mendengar bunyi bel, Matthew pun harus kembali mengikuti pelajaran, dan ia berniat akan belajar soal tinju lagi kepada Dan sepulang sekolah. Nah, sebelum berlatih tinju lebih serius, Dan menyuruh Matthew untuk melepas kacamatanya, dan ia juga meminjamkan sarung tinjunya dahulu. Yeah. 1, 2. 1, 2. There you go, 1, 2. Setelah berlatih pukulan, mereka berdua pun lari-lari kecil. Sempat merasa pusing karena tidak pernah berlari, Matthew pun meminta untuk istirahat terlebih dahulu. Matthew menceritakan soal kakeknya dulu yang juga seorang petinju dan wasit, dan ternyata Dan mengenali sosok kakeknya. Lalu Matthew meminta Dan untuk terus melatihnya tinju. Dan yang merasa Matthew ada bakat pun bersedia melatihnya, tapi ada syaratnya, yaitu jangan sampai lupakan sekolah. Matthew pun menerima syarat tersebut. Esoknya Matthew pun mulai latihan. Pertama, ia membiasakan diri untuk terus berlari agar fisiknya kuat. Lalu ia berlatih teknik-teknik tinju bersama Dan. Sebelum Dan melanjutkan pekerjaannya, Matthew berniat akan meminjam sarung tinjunya. Dan pun bilang, "Udah, bawa aja tong." Tak ada bosannya, Hector menghampiri Matthew lagi. Tapi kali ini Hector tidak akan membulinya, melainkan dia cuma mau bilang bahwa Coach Roman telah memberi kesempatan kau sekali lagi untuk bergabung di kelas tinju. Awalnya Matthew tidak mau, tapi setelah Hector terus meyakinkannya, Matthew pun mau ikut kembali.
Singkat cerita, Matthew pun datang ke tempat kelas tinju. Namun di sana tidak ada Coach Roman dan yang akan mengatur jalannya pertarungan adalah Joe. Dan ternyata Hector ini telah berbohong soal Coach Roman yang akan memberikan kesempatan Matthew. Dan ini hanyalah akal-akalannya agar bisa menghajar Matthew. Ding ding ding. Tiba-tiba datanglah Dean. Saat Dean akan menghajar Hector, muncullah Coach Roman. Ia bilang, "Ada apa ini? Mau apa kau di wilayahku, Dean?" Dan pun menjawab bahwa anakmu lah Hector yang buat masalah. Setelah Coach Roman dan Hector pergi, Dean langsung menolong Matthew dengan keadaan wajah yang sudah memar. Setelah kejadian tadi, Coach Roman menemui Dean di tempatnya. Di sana, ia mengunggul-unggulkan Hector dibanding Matthew. Tak terima dengan itu, Dean pun langsung menantang Coach Roman dengan mengatakan, biarkan Matthew dan Hector bertarung sekali lagi secara adil. Coach Roman yang mendengarnya pun bilang, "Hei buta, udah gila ya Anda. Masa bocah culun gitu mau ngelawan sang juara?" Dalam hati Dean berkata, "Ya kita lihat aja nanti." Di esok harinya, Dean menghampiri Matthew di perpustakaan. Ia bilang kepada Matthew bahwa kau akan bertarung lagi dengan Hector secara adil di ring tinju. Sontak, Matthew pun kaget karena ia masih takut dengan Hector. Lalu, Dean pun memberikan kata-kata motivasi dan menyuruh Matthew untuk menghilangkan rasa takutnya tersebut jika ingin menjadi seorang petinju. Akhirnya, setelah mendengar motivasi dari Dean yang begitu amazing, Matthew pun bangkit dan berusaha akan menghilangkan rasa takutnya. Maka dari itu, Dean akan melatih Matthew lebih keras lagi. Tapi kali ini Dean mengajak Matthew untuk latihan di tempat tinju milik sahabatnya. Dan sebelum itu, Dean menyuruh Matthew agar orang tuanya menandatangani surat ini sebagai tanda izin bahwa Matthew akan mengikuti suatu pertandingan tinju. Di malam harinya, lagi-lagi si Matthew ini memalsukan tanda tangan surat yang diberikan Dean. Tiba di tempat tinju, Matthew disparingkan dengan murid sahabatnya Dean. Di sini Matthew sudah bisa melontarkan pukulan. Yeah. Yes. Champion of Alder Grove Secondary School, Matthew Miller. Singkat cerita, Matthew yang datang ke tempat Dean tidak menemukannya di sana. Lalu ia pun memutuskan untuk pulang saja. Sampai di rumah, Matthew dikagetkan dengan kepala sekolah yang sudah menunggunya. Ternyata kepala sekolah tersebut sudah memberitahu kepada orang tua Matthew soal dia yang memalsukan tanda tangan agar bisa mengikuti tinju. Hayo loh. Akhirnya Matthew pun menjelaskan semuanya, tapi ibunya ini masih tidak terima. Lalu kepala sekolah bilang bahwa dirinya telah memecat Dean dengan alasan telah mengajak anak orang untuk ikut serta dalam dunia pertinjuan tanpa seizin orang tuanya. Mendengar hal tersebut, Matthew pun marah dan ia bilang bahwa itu bukan salahnya. Aku mengikuti tinju karena memang kemauanku sendiri. Dengan rasa kesal, Matthew pun pergi mencari Dean. Matthew menanyakan keberadaan Dean kepada sahabatnya Dean dan akhirnya ia menemukannya di sebuah kapal. Ia meminta maaf kepada Dean karena telah berbohong yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Ya, Dean pun memaafkannya. Lalu ia bertanya, apakah kamu akan datang melawan Hector? Matthew menjawab bahwa dirinya tidak akan datang jika Dean tidak mendampinginya. Dean bilang, gak usah bergantung padaku nak. Fokuslah pada dirimu sendiri. Kau harus tahu bagaimana caranya mengalahkan musuhmu. Dan jangan lupa, hilangkan rasa takutmu itu. Karena jika rasa takut itu sudah hilang, maka kamu pasti akan menang. Walaupun sedikit kecewa karena Dean tidak bisa datang, Matthew pun kembali bersemangat atas perkataan Dean tadi. Tibalah di pertandingan. Pada saat di ruang ganti, Hector datang menghampiri Matthew. Ia cuma mau mengucapkan, "You're gonna die." Tiba-tiba, Dean datang yang membuat Matthew kaget. Dean bilang, "Keluarkan semua nak, apa yang telah aku ajarkan." Matthew pun menjawab, "Siap, aku akan melakukan yang terbaik." Challenger, Matthew
Tiba-tiba kakaknya Matthew datang dan ia langsung mencium anaknya. Hele, bisa aja lo Sugiono. Di sini semua orang terdekat Matthew datang mendukungnya. Oke, tak jelasin dulu kenapa akhirnya orang tua Matthew datang. Jawabannya karena mulai sekarang mereka tidak akan melarang hobi anaknya itu. Dan ronde pertama pun dimulai. Ketika lonceng berbunyi, si Hector ini masih saja memukul Matthew. Hal tersebut tentu telah melanggar aturan. Nah, pada saat istirahat, Matthew dibantu oleh kakeknya karena untuk Dan sendiri masih mendapat hukuman, jadi hanya bisa menonton saja. Nah, kakeknya ini menyuruh Matthew agar jangan terus-menerus bertahan. Sesekali berikan musuhmu pukulan keras. Dan untuk ronde kedua ini, Hector tidak memberi kesempatan Matthew untuk memukulnya sekalipun. Melihat Matthew yang terus dipukuli, kepala sekolah pun membolehkan Dan untuk turun membantu Matthew. Seperti biasa, Dan memberikan kata-kata motivasi yang sangat berpengaruh bagi Matthew di pertarungan ronde ketiga ini. Kali ini Matthew sudah bisa melontarkan pukulan yang membuat Hector jatuh, tapi si Hector ini masih bisa bangkit. Nah, di akhir ronde ketiga, Matthew memberikan pukulan yang sangat keras tepat di rahang Hector, dan pertandingan pun berakhir. Tapi tak disangka oleh makhluk manapun, pertandingan tersebut dimenangkan oleh Hector. Alah, kirain yang bakal menang si Matthew. Jadi Matthew ini kalah poin dengan Hector karena pukulan Hector lah yang lebih banyak mengenai lawannya. Walaupun kalah, Matthew mendapatkan banyak pujian dari orang karena sudah bisa bertahan sampai ronde ketiga. Dan salah satu yang memberikan pujian adalah Coach Roman. Ia merasa bersalah karena telah menganggap Matthew ini tidak bisa apa-apa. Dan ia juga bilang bahwa Matthew ini mempunyai mental sang juara. Jadi ia akan memasukkan kembali ke kelas tinju. Dan di akhir film diperlihatkan Matthew yang harus berpisah dengan Dan karena Dan harus pindah ke luar kota. Film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Pesan yang dapat diambil dari film ini yaitu stop bullying. Dan teruntuk bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah kalian memaksakan kehendak pada anak, karena hal itu malah bisa menimbulkan kenakalan pada anak tersebut. Jadi biarkan dia melakukan apa yang disenanginya, asalkan itu hal yang positif. Oke, mantap. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye.